Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen dan penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan 2022. Perkenalkan, nama saya Dewi Atmanegara. Saya mengajar mata pelajaran seni tari di SMA Negeri Purwoharjo, Kabupaten Banyuwangi. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 kategori 1 gelombang 2 di LPTK Universitas Negeri Malang. Pada hari ini, hari Senin, tanggal 13 Juni tahun 2023, saya akan melaksanakan ujian kinerja di SMA Negeri Purwoharjo. Praktek pembelajaran kali ini saya laksanakan di kelas 10 dengan materi bentuk, jenis, dan nilai estetis ragam gerak tari ngelawung. Berikut ini video pembelajaran saya. Pagi anak-anak. Pagi. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pagi hari ini alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, biar kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. Silakan Rianka sebagai ketua kelas dipimpin doanya. Doa menurut agama dan keyakinannya masing-masing. Doa mulai. Doa dapat diakhiri. Terima kasih Bianca sudah memimpin doa ya. Silakan seperti biasa ya, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk petugas dipersilakan maju ke depan. Dua. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk kembali ya. Nah, baik anak-anak, saya mau tanya ya. Kalian tahu kenapa kita selalu menyanyikan lagu Indonesia Raya di pagi hari? Cinta tanah air. Selain itu, apa manfaat dan fungsinya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya? Ya, memupuk jiwa patriot ya. Selain itu ada lagi jawaban yang lain anak-anak?
mengingat perjuangan para pahlawan ya. Jadi itu ya pentingnya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya di pagi hari. Baik anak-anak, Bu Dewi akan mengabsen terlebih dahulu ya. Ada yang nggak masuk pada pagi hari ini? Masuk semua? Masuk ya. Ya, baik. Saya akan mengabsen terlebih dahulu. Aifa. Ada, hadir ya. Amanda Mutiara. Hadir. Yafi. Hadir. Hadir semua ya Nana ya. Nah. Baik, pada pagi hari ini ya. Kita memulai pelajaran seni budaya ya. Seni budaya khususnya di bidang apa? Seni tari ya. Melanjutkan materi minggu kemarin yang sudah kita bahas mengenai tentang pembelajaran seni budaya khususnya di seni tari. Kalau kita kemarin membahas tentang ragam gerak yang ada di Banyuwangi ya, masih ingat? Masih ingat ya? Ragam gerak tentang tari Banyuwangi itu pada video yang sudah saya tampilkan kemarin. Masih ingat satu atau dua saja tentang ragam gerak? Apa? Masih ingat anak-anak? Ada ngelayung ya. Terus Ngiwir seperti apa tangannya? Tangannya gimana? Tangannya gimana Ngiwir? Oh ya, tangannya diangkat ke atas. Ini Ngiwir. Itu ragam gerak yang kemarin. Selain ada ngelayung, Ngiwir apa lagi? Sagah. Sagah apa? Sagah kan dengan? Coba Dinda Bilva. Saya ingin contohnya. Masih ingat apa enggak? Ayo silakan Dinda Bilva ke sini. Ya, silakan ke depan sini, ke atas. Ayo. Kalau Ngiwir kemarin gimana? Ngiwir, iya. Ngiwir. Sagah kanan. Sagah kanannya gimana? Ya. Kalau sagah kanan tangannya sebelah kanan apa kiri? Kanan ya. Kalau pantatnya mendorongnya ke kanan apa ke kiri? Ke kiri. Bukan ke sini ya, tapi ke kiri. Ya, ini sagah kanan. Oke, terima kasih Dinda. Tepuk tangan dong ya. Makasih. Berarti masih ingat ya pembelajaran tentang ragam gerak tari Banyuwangi atau gerak dasarnya ya. Baik. Sebelum memulai materi yang akan saya lanjutkan, Bu Dewi mau bertanya pada kalian ya. Apa menurut kalian ragam gerak dasar atau materi yang kemarin yang merasa kalian itu kesulitan di mana? Mudah dipahami. Untuk memahami apa Bu perbedaan gerak tari kontemporer sama yang kreasi itu Bu? Oh, kontemporer dengan kreasi ya. Kalau kreasi itu kemarin pengertiannya apa? Masih ingat? Hah? Gimana? Gimana? Kalau yang tari kreasi kemarin apa? Masih terikat dengan gerak tari tradisional. Sedangkan yang kontemporer sudah lepas dari pola tradisi ya. Atau lebih pengembangan ide kreatifnya itu lebih luas kalau yang kontemporer ya. Kompetensi dasar atau pencapaian kompetensinya ya atau KD-nya. Nih. Jadi KD kompetensi dasarnya ada di 3.2 ya. Memahami bentuk, jenis dan nilai estetis dalam ragam gerak tari tradisi. Itu di KD 3.2. Sedangkan di indikatornya saya mengambil ada 3. Yang pertama menguraikan bentuk gerak ya, menguraikan bentuk gerak tari ngelawung daerah Banyuwangi. Yang kedua menganalisis tentang jenis ya, jenis geraknya. Yang ketiga adalah menganalisis apa? Ya, menganalisis nilai estetisnya. Sebelum ke tari ngelawungi, kita mengetahui tentang bentuk, jenis dan nilai estetis tari tradisi. Nah, di sini peta konsepnya dari gerak tari dibagi ada 3 sesuai dengan indikator yang sudah saya tulis tadi ya. Ada bentuk, jenis, ya, dan nilai estetis ya. Jadi ada 3. Lanjut. Nah, silakan kalian memperhatikan gambar
ketiga ini ya. Apakah perbedaan di antara ketiga tarian tersebut? Jika dilihat dari bentuk penyajiannya. Anda masih ingat ya bentuk penyajian? Kemarin apa bentuk penyajian? Tunggal, kelompok, berpasangan. Itu yang paling dominan ya tentang bentuk tari penyajian. Kalau di sebelah kanan saya ini termasuk bentuk penyajian tari apa? Tunggal. Kalau yang tengah? Kelompok. Karena lebih dari dua orang ya. Kalau dua kemarin apa? Berpasangan. Yang ini? Tunggal. Berarti kalian masih ingat ya, masih ingat tentang materi bentuk penyajian. Oke, lanjut. Ini bentuk penyajian tari, ada tunggal, berpasangan ya, kelompok. Nah, nih. Lanjut kedua, itu tadi tentang bentuk penyajian ya. Bentuk gerak tari. Bentuk gerak tari dibagi ada dua ya, representasional dengan non representasional. Kalau yang representasional, silakan Yuan dibaca. A. Tari representasional adalah tari yang menggambarkan sesuatu dengan jelas, seperti tari tani yang menggambarkan seorang petani. Coba yang kedua ya, tari non representasional, dibacakan Laili. B. Tari non representasional, Ya. yaitu tari yang melukiskan suatu secara simbolis, biasanya menggunakan gerak-gerak maknawi, contohnya tari topeng lana, tari seringgi, tari Budaya ya. Anak-anak dari pengertian tari representasional dengan non representasional bisa nggak menganalisa atau membayangkan perbedaan dari kedua ini? Bisa. Kalau yang representasional itu jadi menggambarkan kayak kehidupan sehari-hari ya, jelas itu representasional. Kalau yang non representasional itu atau memberikan apa gerak yang memberikan simbolis ya, itu yang non representasional. Nah, itu dari pengertian bentuk gerak tari. Kedua, tentang jenis gerak tari. Yang pertama, murni, gerak maknawi. Apa bedanya dengan gerak murni dan maknawi? Kalau murni bagaimana? Jelas, wantah. Jelas wantah, itu murni. Maksudnya jelas wantah itu seperti apa? Yang tidak mempunyai maksud-maksud tertentu. Seperti kayak tari petani ya, Ya. itu juga termasuk dari gerak Murni. murni. Kalau gerak maknawi? Simbolis. Simbolis. Seperti tadi contoh tari serimpi bedaya, itu juga salah satu macam gerak maknawi ya. Jadi perlu diingat ya, tadi kalau bentuk tentang tari non sama non. Nah, kalau yang jenis Murni dan maknawi. murni dengan maknawi itu ya, bentuk dengan jenisnya. Selanjutnya adalah nilai estetis tari. Kalau kita melihat dari estetis itu tentang apa? Keindahan ya, atau keindahan tari yang dipertunjukkan apa yang kita lihat. Itu tentang nilai estetis ya. Jadi setiap daerah itu memiliki keindahan atau nilai estetis tersendiri. Contoh yang saya ambil di sini adalah tentang nilai estetis tari Bali. Kalau kalian melihat tari Bali itu identitas atau nilai estetikanya itu terletak pada apanya? Mata. Terus apa lagi? Apa lagi? Kalau di situ ada tentang nilai agem ya. Agem itu seperti ini. Ini namanya agem ya. Sama mata. Mata istilahnya kalau melotot itu sledet ya, sledet kanan dan kiri. Itu identitas dari tari Bali atau nilai estetikanya ya. Itu tentang nilai estetis ya. Tentang tari Bali. Kalau yang kedua ini nilai estetis pada tari Jawa atau Jogja itu ada wiraga, wirama dan wirasanya. Jadi kalau wiraga itu tentang gerak tubuh ya. Kalau wirama tentang apa? Ya, musiknya itu cenderung dengan apa? Kalau tari Jawa pelan ya, lemah lembut itu kalau Jawa. Sedangkan wirasa apa? Penjiwaan atau ekspresi itu identik dengan tari Jawa atau yang berada di Yogyakarta ya.
Nah, karena kita membahas tentang tari ngelawungi ya, atau tentang kesenian, tari ngelawung di sini tari yang diciptakan pada tahun 2016 ya, jenis tari pergaulan atau biasa ditarikan berpasangan laki-laki dan anak-anak sudah pernah melihat tari ngelawung? Sudah pernah lihat ya? Oke, baik. Jadi itu ya tentang kesenian atau tari Banyuwangi. Sebelum lembar LKPD yang akan saya bagikan, kita akan menonton video ya, video tari ngelawungi dulu. Ya, tari ngelawungi. Nah ini ya, sudah ada 4 grup atau 4 kelompok. Tim 1 atau kelompok A ya, tim 2 kelompok B, tim 3 kelompok C, dan tim 4 kelompok D. Ayo dipersilakan. Baik anak-anak, sudah selesai? Kelompok A sudah selesai? Kelompok B? Sudah. Kelompok C? Sudah. Kelompok D? Sudah. Baik. Yang maju pertama ya, nanti adalah saya tunjuk ya. Kelompok D dulu yang maju pertama ya, maju pertama kali ya. Baik, sebelum mempresentasikan di depan kelas ya, kita ice breaking dulu ya. Kita ice breaking dulu. Ayo anak, kita berdiri, silakan ice breaking dulu. Ayo. Seperti pembelajaran seperti biasa ya, kita ice breaking terlebih dahulu. Ayo Dinda Belva, berdiri ya. Masih ingat ice breakingnya apa? Oke, saya pandu ya. 1, 2, 3. I love Banyuwangi, kotaku menari. I love seni tari. Ayo kita menari. IPA 1. Oke, tepuk tangan dong. Silakan kelompok D untuk mempresentasikan hasilnya. Pengertian tari ngelawung. Tari ngelawung adalah sebuah tarian yang berasal dari Kabupaten Banyuwangi. Tarian ini diciptakan oleh seorang putra daerah Banyuwangi sekaligus anggota paguyuban Jebeng Tulek Banyuwangi, yaitu Tulek Aryo. Tidak banyak yang tahu mengenai tarian ini, yang dibuat langsung oleh Tulek Aryo dengan nama tarian ngelawung, yang merupakan tari pergaulan antar dua remaja. Tari estetika dari tari ngelawung adalah yang pertama terdapat pada gerakannya, yang menggambarkan pergaulan antar dua remaja. Tarian ini menggambarkan 2 orang remaja yang sedang dalam masa pubertas. Tari ini dimainkan secara berpasangan antara laki-laki dan perempuan. Ngelawung sendiri memiliki makna ada perasaan galau dan senang ketika melihat lawan jenis yang disukainya. Yang kedua, terdapat pada busananya karena menggunakan busana dari Banyuwangi, yaitu baju jenggot. Jadi kesimpulannya itu tari ngelawung berdasarkan bentuk gerakannya itu merupakan tari non representasional, dan sedangkan berdasarkan jenis ragam gerakannya itu
menggunakan gerak murni dan gerak maknawi. Ya, dari presentasi pada kelompok D ada yang ditanyakan? Silakan. Ada. Ya. Ya. Terima kasih. Kelompok D, saya mohon izin bertanya, kenapa kalian memilih dua jawaban yaitu gerak murni dan gerak maknawi? Terima kasih. Nah, alasannya itu kenapa kita memilih dalam jenis ragam gerak tarinya itu ada dua, yaitu murni dan maknawi. Yang pertama, waktu bentuk ragam tari kan kita memilih tari non representasional. Nah, tari itu kan di sana itu biasanya menggunakan gerak, bisa menggunakan dua gerak, yaitu gerak maknawi ataupun gerak murni. Nah, sedangkan kita waktu menganalisis videonya tari Ngelawong, nah di sana itu terdapat gerak murni. Gerak murni itu kan gerak yang disusun dengan tujuan untuk mendapatkan bentuk estetikanya atau keindahannya. Contohnya dalam video tersebut terdapat yaitu gerakan memutar lengan, mengayun, berputar, dan mengibaskan selendang. Nah, yang kedua, kami memilih gerak maknawi karena dalam analisis video tari Ngelawong tadi terdapat gerakan yang dimana antara penari laki-laki dan penari perempuan itu saling berinteraksi. Jadi kayak masa yang tadi yang saya jelaskan, yaitu menggambarkan dua orang remaja yang sedang dalam masa pubertas. Tari Ngelawong. Tari ini diciptakan pada tahun 2016. Jenis tarian pergaulan di Banyuwangi yang sangat terbatas. Salah satu karya yang diciptakan untuk menambah perbendaharaan tari pergaulan dengan pola gerak Banyuwangi. Terinspirasi dari muda-mudi yang menginjak masa remaja, di mana mereka mulai mengenal rasa suka kepada lawan jenisnya. Menganalisis nilai estetika tari Ngelawong. Pada tari Ngelawong menggambarkan keistimewaan Banyuwangi melalui pasangan boleh. Ada pertanyaan? Ya. Dipersilakan untuk yang ingin bertanya ya dari presentasi hasil dari kelompok A ya. Silakan yang ingin bertanya kelompok B, kelompok D maupun kelompok C. Ya silakan. Saya mau Ya silakan. kenapa kalian cuma pilih maknawi? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi gerak maknawi itu tadi kan gerak yang tidak wanta dan mengandung arti atau maksud tertentu dan telah distilasi. Nah, pada tari Ngelawong ini, tari ini menggambarkan dua orang remaja yang sedang dalam masa pubertas. Dan tari ini ditarikan secara berpasangan antara laki-laki dan perempuan. Ngelawong sendiri memiliki makna ada perasaan galau dan senang ketika melihat lawan jenis yang disukainya. Jadi tari Ngelawong ini kita milih maknawi karena kan memiliki arti. Dalam gerakannya itu, setiap gerakannya itu memiliki arti, entah itu mengungkapkan perasaannya atau lagi sedih kayak gitu. Baik anak-anak ya, itu tadi hasil dari presentasi keempat kelompok ya. Ada kelompok A, B, C, dan D ya. Semuanya memiliki pendapat masing-masing ya, yang berkaitan dengan tugas LKPD yang sudah saya berikan ke anak-anak. Nah, jadi yang berkaitan dengan tugas LKPD yang sudah saya berikan, yang pertama adalah tentang menguraikan tentang apa tadi? Gerak. Yang kedua, bentuknya ya. Yang kedua jenis, yang ketiga nilai estetis. Kalau yang berhubungan dengan bentuk gerak tari Ngelawungi itu sendiri, itu tentang apa tadi? Bentuk apa? Non representasional dengan. Nah, kalau kalian lihat ya, tari Ngelawungi ini itu sendiri yang berkaitan dengan bentuk itu lebih kemana? Representasional kah atau non representasional? Apa jawabannya? Non representasional. Karena apa kalau non representasional? Tadi apa? Apa Amanda? Tadi apa non representasional? Memiliki makna atau simbolis tertentu. Itu yang
non representasional. Itu yang berkaitan dengan bentuk tari ngelawung ya. Kalau yang berhubungan dengan jenis gerak tari ngelawung itu sendiri murni atau maknawi? Kedua-duanya ya, murni atau menyampaikan sesuatu gerak yang sudah ada. Yang kedua adalah tentang maknawi atau yang memberikan makna itu sendiri, atau tentang tarian ngelawung itu sendiri yang berkaitan antara dua pasang ya, antara laki-laki dan perempuan. Itu tentang jenisnya. Kalau yang berkaitan dengan nilai estetis tari ngelawung itu sendiri terdapat di mananya tentang nilai estetis itu sendiri? Di geraknya atau di tata busananya? Ayo, nilai estetisnya. Di geraknya. Geraknya yang di mana? Ngiwir itu juga nilai estetis atau permainan campurnya, karena ada lambaian dari atas ke bawah ya. Nilai estetis pada sampur atau identitas tentang kota kita, kota Banyuwangi. Selain dari gerak ngiwir dari sampur itu sendiri, ada nilai estetis di identitas yang namanya jebeng tolik antara laki-laki dengan perempuan ya. Itu identitas dari Banyuwangi ya. Oke, itu. Selanjutnya ya, Bu Dewi akan memberikan postes kegiatan pada hari ini ya. Saya akan memberikan alamat linknya ke anak-anak. Oke, terima kasih ya sudah menjawab postes pada hari ini. Nah, saya mau tanya lagi, postes tadi yang pertama berhubungan dengan apa? Ragam gerak apa? Ngiwir ya. Jawabannya ngiwir. Yang kedua? Bentuk penyajian. Yang ketiga? Jenisnya apa? Bentuk. Yang keempat? Jenisnya. Oke, terima kasih ya anak-anak, hasil postes kegiatan atau pembelajaran pada pagi hari ini ya. Oke, saya mau bertanya, dalam kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, apa manfaatnya bagi kalian menerima tentang pembelajaran yang berkaitan dengan bentuk, jenis, dan nilai estetis tentang tari ngelawung itu sendiri? Apa manfaat bagi kalian? Menambah wawasan. Terus apa lagi? Gimana? Tari ngelawungin. Terus apa lagi? Mengetahui tentang tari itu sendiri ya. Iya, yang awalnya tidak tahu menjadi tahu ya. Yang berkaitan dengan tari ya, tari ngelawung ya. Baik anak-anak, terima kasih ya untuk pembelajaran pada pagi hari ini ya. Jadi kita sebagai siswa sangat penting sekali ya mempelajari atau khususnya tentang budaya daerah Banyuwangi, karena kalian asalnya dari daerah Banyuwangi ya. Nah, untuk pelajaran berikutnya ya, silakan anak-anak mempersiapkan diri ya, praktek tentang tari ngelawung yang sudah kalian tonton hari ini ya. Minggu depan langsung nanti praktek tari ngelawung membawa baju praktek ya, baju praktek kalian menggunakan baju olahraga ya. Ya. Baik anak-anak, untuk mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini dipersilakan berdoa ya. Ya, silakan Brianka berdoa. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa menurut agama dan keyakinannya masing-masing. Doa dapat dimulai.
Doa dapat diakhiri. Ya. Terima kasih anak-anak. Sampai ketemu minggu depan untuk prakteknya ya. Oke. IPA 1. Oke. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.